Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Ini adalah channel yang pas untuk Anda yang mencari informasi-informasi sehubungan dengan dunia properti, pengembang properti. Dan kalau Anda ingin jadi pebisnis properti, maka channel inilah tepat bagi Anda. Oke, ikuti terus video berikut ini. Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami. Ini section ini adalah video spesial. Kenapa kami katakan spesial? Karena banyak ternyata sebagai pebisnis developer kami jarang sekali membuat video tentang bagaimana tentang si pemilik lahan, apa keuntungan dan kerugian si pemilik lahan bekerjasama dengan developer. Nah, ke sahabat properti, kebanyakan kita membuat kemarin di video-video kami kemarin bagaimana supaya si developer safety bekerjasama dengan si pemilik lahan. Nah, sekarang kita balik, ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan si pemilik lahan dirugikan dengan kerjasama seperti itu oleh si developer. Banyak juga si developer yang nakal ternyata. Nah, dalam hal ini bagaimana menyiasati supaya si pemilik lahan tidak dirugikan oleh si developer. Oke, apalagi si developernya abal-abal. Nah, dalam section berikut ini kita akan bahas seperti apa dan bagaimana supaya Anda sebagai si pemilik lahan tidak dirugikan oleh developer. Oke, ikuti terus video berikut. Oke, sahabat itu lanjut. Nah, untuk kalau Anda pemilik lahan dan kebetulan diajak kerjasama oleh developer, nah dalam hal ini bagaimana kita merasa safety dan nyaman supaya si developer ini, supaya Anda si pemilik lahan tidak dirugikan oleh developer. Oke, pertama, Anda pastikan dulu bahwa si developer yang bekerja sama dengan Anda ini developernya benar. Artinya benar itu begini, bukan developer yang baru menjadi developer. Artinya mereka telah pernah berpengalaman membangun di sebelum-sebelumnya. Kenapa hal itu mesti Anda tahu? Karena berbeda sekali cara developer. Kalau Anda ketemu dengan developer yang baru mau terjun, yang baru mulai, ada kemungkinan proyeknya biasanya jarang sampai sampai selesai jadi. Biasanya akan ada konflik manajemen karena mereka baru. Nah, dalam hal ini yang mesti Anda pelajari, yang mesti kalau Anda sebagai pemilik lahan pastikan sebagai developer yang Anda akan kerjasama ini developer yang memang sudah ahli dan berpengalaman di bidangnya dan mempunyai manajemen yang baik dan track record yang baik. Nah, bagaimana melihat track record yang baik developer tersebut sebagai pemilik lahan? Pertama, Anda tanya developer A, developer Bapak, Ibu, dan Om pernah membuat proyek di mana saja, lokasi mana saja. Misalnya lokasi di kota A, maka Anda datangi lokasi kota A itu, tanya-tanya seperti apa sih proyek yang mereka bikin. Nah, dari situ Anda ketahuan bahwa developer tersebut benar atau bermasalah. Dari mana ya? Dari penghuni proyek perumahan yang mereka pernah buat. Nah, seperti apa? Apakah pernah mereka biasanya kalau developernya nggak benar, dia juga bermasalah dengan konsumen sebelumnya. Tapi kalau ternyata developernya benar dan profesional dan manajemennya baik, mereka jarang sekali ada bermasalah dengan konsumennya. Mereka bertanggung jawab. Contoh, misalnya janji-janji yang dibuat dengan mengajak si pemilik lahan dengan sistem pembayarannya jatuh tempo. Bisa jadi artinya jatuh tempo itu pembayarannya bertahap, tapi diberi komisi sekian persen, bisa. Atau si developer akan membayar si pemilik Anda sebagai pemilik lahan sesuai dengan berapa unit rumah terjual. Itu bisa juga. Nah, Anda diberi keuntungan sekian persen, tapi jangan, persoalannya akan timbul sahabat properti, karena untuk bisa kerjasama dengan bank tanah, nah ini persoalan timbul biasanya karena Anda sebagai pemilik lahan, walaupun Anda harus siap-siap tanah Anda disertifikat tidak lagi dibalik namakan atas nama sertifikat hak guna bangunan SHGB
kepunyaan PT. Nah, ini persoalan, padahal tanahnya belum dibayar. Oke, ini poin yang penting. Anda ada pertanyaan karena Anda bayangkan tanah Anda belum dibayar oleh developer, tapi secara hukum tanahnya sudah milik developer karena telah dibalik namakan atas nama PT SHGB, sertifikat hak guna bangunan, yang karena itu adalah salah satu syarat dari Bank Pelaksana KPR. Nah, untuk menyiasati ini, nah secara hukum kan Anda sudah tidak mempunyai lahan, Anda sudah tidak mempunyai tanah itu lagi. Ini kan persoalan. Nah, bagaimana menyiasati supaya Anda masih mempunyai kekuatan hukum, bahwa walaupun dibalik namakan atas nama PT, sertifikat hak guna bangunan tanah Anda, tapi Anda masih punya hak di situ. Caranya paling mudah adalah, dan berdasarkan hukum Anda berhak atas tanah itu, Anda ke notaris, katakan kepada developer, masukkan saya sebagai pemilik lahan ke pendirian PT. Nah, sahamnya terserah, mau 10%, 20%, tergantung kesepakatan. Itu paling mudah, sahabat properti. Artinya, kalau Anda sebagai si pemilik lahan sudah masuk sebagai pendirian, sebagai pendiri di PT, berarti Anda sebagai komisaris. Nah, kalau Anda sebagai komisaris di perusahaan developer tersebut, walaupun Anda tidak aktif 100%, tapi Anda bisa mengontrol keuangan developer. Satu hal yang perlu Anda ingat, setelah developer, ini untuk kenyamanan, untuk safety ya. Nah, setelah sertifikat dipecah, ini begini sahabat properti, untuk bisa izin itu keluar dari developer, dari Pemda, tanah yang sudah disertifikat harus dipecah sebanyak unit yang ada. Misalnya 100 unit, 200 unit. Nah, itu sudah dipecah. Nah, katakan kepada si developer bahwa setelah dipecah sebanyak 100 unit atau 300 unit sertifikat, walaupun atas nama PT, sertifikat hak guna bangunan, maka sertifikat itu saya yang pegang. Nah, Anda yang pegang sertifikat yang telah dipecah, bukan PT. Jadi begini sahabat properti, walaupun nanti Anda telah masuk sebagai komisaris, tapi karena Anda tidak berpengalaman, Anda baru di perusahaan, Anda bisa juga ditipu-tipu gitu. Akad padahal belum dibayar. Telah terjadi akad pembelian tapi Anda belum dibayar. Nah, itu bisa juga terjadi walaupun Anda masuk ke sistem. Nah, yang ketiga, kartu as yang Anda punya adalah Anda lakukan SI. SI itu kerjasama dengan Bank Pelaksana KPR. Misalnya begini, Anda developer tersebut bekerja sama Bank BRI atau BTN. Nah, dalam hal ini katakan kepada BRI buat perjanjian di situ. Kalau terjadi akad, maka setiap unit transfer langsung ke rekening pecah, sweep langsung ke rekening pemilik lahan 10 juta atau 20 juta. Anda perkirakan aja, misalnya satu unit itu Anda mempunyai hak dari tanah Anda itu 10 juta atau 20 juta. Oke, nah dalam hal ini buat suatu perjanjian, katakan kepada orang bank, setiap unit terjual dari perumahan ini maka langsung di sweep 20 juta ke rekening pemilik lahan. Nah, itu yang paling mudah sahabat properti. Biasanya bank nggak mau macam-macam, bank langsung begitu terjadi akad kredit, misalnya 5 kali 20 juta, 100 juta adalah pemilik lahan yang punya, langsung ke di switch ke rekening pemilik lahan. Oke sahabat properti, itu saran dari kami supaya Anda tidak dirugikan lagi sebagai pemilik lahan. Sebenarnya mudah saja. Anda sebagai pemilik lahan jangan merasa Anda Anda nomor 2 di situ, enggak. Sahabat perlu Anda ketahui bahwa si developer tidak bisa melakukan proyek mereka tanpa ada tanah, karena tanah adalah bahan bakunya. Jadi dalam hal ini 50-50. Kalau developer mau bekerja sama dengan Anda punya lahan, caranya seperti itu tadi. Pertama, masukkan sebagai pemilik masukkan Anda pemilik lahan sebagai pendiri PT, sebagai komisaris di situ. Yang kedua, sistem pembayaran
sistem SI, sistem suite, langsung ke bank pelaksana, langsung dibagi. Berarti uang yang akad tidak langsung masuk ke giro perusahaan, tapi langsung di suite. Nah, oke, selanjutnya tinggal Anda berbagi keuntungan berapa persen per unit. Itu adalah trik dari kami. Cara ini pasti aman dan nyaman. Oke, sahabat properti, kalau ada pertanyaan, hubungi kami akan segera jawab pertanyaannya. Kalau Anda punya lahan dan tanah, atau Anda sebagai seorang investor, hubungi kami, kita akan garap. Dan Anda punya lahan seperti apa, kita join. Oke, salam properti.